Persaingan yang cukup keras juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Akhirnya didirikanlah VOC. Lahirnya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC didirikan di Amsterdam. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Tujuan dibentuknya VOC antara lain: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda. 2. Memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut Dewan 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak istimewa atau disebut hak oktrooi, antara lain melakukan monopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri jajahan. Gubernur Jenderal VOC. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia. Tugas Dewan Hindia ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun 1611, Pieter Both membeli sebidang tanah di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Cara-cara VOC mengeksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan: 1. Melakukan monopoli perdagangan seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, serta melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. 3. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau diperalat oleh VOC. 4. Pelayaran Hongi. Kegiatan melakukan pelayaran untuk mengawasi perdagangan VOC dari perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. Dampak pelayaran Hongi terhadap rakyat jajahan adalah rakyat tidak bisa mendapat keuntungan lain di luar perdagangan dengan VOC. Hak ekstirpasi. Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot. Privilege leveransi. Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Kontingenten. Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan. Sebagai contoh, Benteng Dorstad dibangun di Saparua, Benteng Nassau di Banda, di Ambon ada Benteng Victoria, Benteng Orange di Ternate, dan Benteng Rotterdam di Makassar. Yang berikutnya, faktor penyebab Batavia memiliki posisi yang strategis bagi VOC. 1. Kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas VOC di Batavia. Batavia terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Batavia menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur.
Faktor penyebab VOC mengalami kebangkrutan. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Barang-barang yang diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa yang ditaklukkannya banyak yang langsung dijual atau diperdagangkan kepada para pedagang asing dan keuntungannya masuk ke saku pribadi. Oleh karena itu, kongsi dagang tersebut mengalami kerugian yang terus-menerus. 2. VOC memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan pengawasan yang sangat besar dan ketat. Yang ketiga, VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Pembubaran VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Gubernur Jenderal VOC yang terakhir adalah Van Overstraten, yang masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Saya Gun Gun Misbah Gunawan, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.